Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua. Ya, kita dapat menikmati udara yang segar ini. Mudah-mudahan Allah tetap memberkahi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana datang pertanyaan, ya Ustaz, sebenarnya apa itu yang disebutkan dengan agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita maklumi ya, agama itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak kacau kalau beragama. Tapi kalau dalam Islam itu bukan agama namanya. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah dinul Islam. Nah, apa itu dinul Islam? Dinul Islam itu adalah aturan Islam. Maka dalam surat apa? Di dalam surah Ali Imran ayat 19 jelas Allah katakan, inna dina indallahil Islam. Ya, aturan yang ada di sisi Allah, din yang ada di sisi Allah adalah din Islam. Jadi aturan yang ada di sisi Allah adalah aturan Islam. Dalam Ali Imran ayat 85 dinyatakan pula. Lanjutnya apa? Wa may yaftari ghairi Islam ad-dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain dari dinul Islam itu, maka di akhirat nanti tidak diterima dan termasuklah dia orang yang rugi. Nanti jelas kalimat Allah itu. Ya, kita menyatakan yang jelas-jelas saja. Jadi barang siapa yang mencari selain Islam, di akhirat nanti termasuk orang rugi. Nah, jadi ya, sebelum kita rugi, mencari kebenaran itu di dunia, bukan di akhirat. Kita untuk mencari kebenaran itu di dunia, jangan pula beranggapan di akhirat pula kita mencari apa? Mencari kebenaran. Salah. Jadi hasil kerja kita ini perumpamaan di dunia, ya. Jangan supaya ada mendengar kata-kata orang yang salah paham itu. Kita di dunia ini ibaratkan bersawah atau beladang. Di akhirat nanti kita mendapat hasilnya saja. Sesuailah di dunia ini. Kalau hasil dunia kita cari berdasarkan yang diridhoi Allah, di akhirat kita mendapat ridho Allah. Tapi kalau di dunia ini mantap saja, di akhirat tanggung jawab kita nih. Jangan kita sesuatu kita persalahkan dengan Allah. Banyak, bahkan saya dengar para mubalik itu ada juga. Nanti di dunia, di akhirat Allah yang menentu. Tak tahu kita di akhirat Allah menentu. Itu pemahaman yang konyol namanya. Ya, kita di dunia sudah diberi Allah petunjuk, pedoman mana yang benar, mana yang salah. Mana pedoman hidupnya kita? Pedoman hidup kita adalah Quran. Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi jangan dipersalahkan nanti di akhirat kepada Allah. Jangan dipersalahkan Allah, engkau yang begini ya, tak apa. Kena sudah diberi Allah petunjuk itu lewat rasulnya. Nah, kita tak mau mengikut rasul. Rasul mengatakan supaya kamu tidak sesat, ikut Quran yang diwahyukan Allah kepada saya, dan berpegang teguh kamu pada Al-Quran dan Ahlul Bait aku, supaya kamu selamat. Nah, jadi untuk diketahui, untuk Ahlul Bait itu penting. Ahlul Bait ini, Ahlul Bait Rasul ini, atau dalam bahasa lain disebut itroh Rasul itu, ya, dia ini saja yang bisa mentafsirkan Quran sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma mengikut. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran tidak bisa disentuh kecuali orang yang disucikan oleh Allah. Sadar kita bukan orang disuci Allah. Jadi kita hanya mengikut sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasul. Jadi masalah ya apa? Masalah agama saya kembali lagi. Agama itu berasal dari bahasa
Sangsekerta, yang artinya tidak kacau. Kalau dalam bahasa Al-Quran atau dalam bahasa Arab disebut din, dinul Islam, aturan Islam. Wa man, kata Allah, inna dina indallah Islam. Sesungguhnya din yang benar si Allah adalah Islam. Wa may yaftari ghairi Islam dinan falyubala min huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din yang lain selain Islam, maka di akhirat nanti termasuk dia orang yang dirugi. Orang yang rugi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu, kita harus jelas, kita paham. Makanya untuk mengaji ini, untuk mempelajari agama ini, masalah din ini, maunya kita paham. Berapa banyak sih orang-orang yang belajar tapi dia tak paham. Tak paham bagaimana? Nah, itu makanya kita harus tahu. Ya, makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma, biar aku ilmu, tambah aku ilmu. Nah, begitu. Dan pemahaman. Kita harus begitu dalam mengaji ini. Tak bisa mengaji asal-asal saja hawa nafsu. Tidak tuh. Boleh jadi dia benar, di akhirat nanti baru tahu. Nah, itu namanya orang bodoh, namanya bercakap itu. Sama saja kita mau berangkat. Apa syaratnya? Tentulah kita persiapkan syarat sebelum kita berangkat. Jangan pula kalau sampai di tempat itu kita kurang syarat. Nah, itu. Nah, begitu juga dengan Allah. Kita persiap, dunia ini merupakan suatu ladang untuk kita raih nanti hasilnya di akhirat. Sedangkan di akhirat ini merupakan suatu panen kita. Kalau kita beladang, kalau di dunia kita menanam kelapa, umpamanya di akhirat itu sudah kita peroleh hasilnya. Begitu ya. Jangan ada lagi mungkin lagi ya, mungkinnya begini di akhirat mungkin. Itu pemahaman yang konyol namanya. Maka oleh sebab itu saya mengimbau pada sebelumnya, kalau untuk mengaji, untuk mempelajari Islam ini, hendaklah betul-betul paham. Jelas kita. Kalau kita sudah paham, sudah jelas, baru dapat menjadi satu pegangan kita. Ya, baru kata istilah orang lain itu putus marifat namanya. Kalau sudah jelas, betul kelihatan. Nah, itu betul-betul paham itu. Ya, kita ini berislam ini bukan hanya sekedar hafal. Beda. Bukan sekedar hafal, Al-Quran hafal 30 juz, tapi kita tak paham. Bukan gitu. Tapi kita paham sehingga apa yang terdapat dalam Quran itu bisa kita akan jadikan suatu ilmu, ya, sehingga Al-Quran itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sudah mampu kita mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selamat dunia dan akhirat. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.